Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita membahas terkait Fullroll manga Record of Ragnarok chapter ke-96, yang mana ternyata bahwa Nostradamus telah bersahabat dengan Siegfried telah lama, dan bahkan ternyata Gear diculik ini atas dasar suruhan Siegfried kepada Nostradamus. Jadi seperti apakah kisahnya di chapter ke-96 kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja tegas ke pembahasan saja. Chapter dibuka dengan diperlihatkan setelah berakhirnya ronde ke-10 antara Okita Saoji versus Susanoo Mikoto, pertandingan dimenangkan oleh Okita Saoji. Kemudian di sini wasit Heimdall pun mengatakan, dalam pertarungan ke-10 antara para dewa versus umat manusia, orang yang mendominasi pertarungan pedang berdarah kali ini adalah pembunuh manusia terkuat di antara umat manusia lainnya, Okita Saoji. Dan nampak kita bisa lihat di layar bahwa Okita win memenangkan pertarungan ronde ke-10. Namun seketika sorak riuh para penonton pun langsung terhenti karena nampak Okita Saoji tidak bergerak, sampai-sampai Heimdall mengatakan, "Choto, apa yang sedang terjadi? Apa-apaan ini? Oi. Kemudian para manusia dan dewa pun mengatakan, apa yang terjadi? Dia tidak bergerak sama sekali. Apa mungkin dia juga ikut memudar dan menuju Niflheim? Oi, apa manusia yang memenangkan pertarungan ini juga akan pudar dan mati juga ya? Karena kita bisa lihat bahwa peringatan dari Onigo, walaupun Okita Saoji menang, tetap saja Okita Saoji akan ikut mati karena kekuatannya. Bahkan di sini Brunhild dan Gear pun mengatakan, Okita-san, kakak Skullmold, apa yang terjadi? Kemudian dari situ, dari lorong, keluarlah para pasukan Shinsengumi yang langsung menghampiri Okita Saoji dan bahkan menyuruh Okita Saoji untuk bertahan karena tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang pun mengatakan, Saoji, bertahanlah. Kando-san pun langsung memeriksa dan menyut nadinya dan mengatakan, dia tidak bernapas. Kemudian para teman-temannya pun berkata, tidak mungkin. Okita-san, hei, kau, bangun Okita-san. Kau baru saja mengalahkan Dewa Pedang tahu, kumohon, bangunlah. Namun tiba-tiba saja seseorang datang dan berkata, tolong, minggir sebentar. Semua orang pun langsung terkaget, yang ternyata yang datang adalah Dewa Izanagi, yaitu ayah dari Susanoo no Mikoto, sang dewa primordial. Kemudian di sini Izanagi mengatakan, aku tidak pernah mengira kalau dia akan benar-benar menang. Dia adalah manusia yang luar biasa. Kemudian di sini Kenpachi mengatakan, siapa kau? Pertarungan sudah berakhir. Kemudian di sini tanpa memerdulikan omongan dari Kenpachi, Izanagi berkata, demi Susanoo, aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Kemudian tiba-tiba saja Kando Isami pun yang melihat bahwa itu adalah Izanagi dan sadar, dia membiarkan Izanagi mengobati Okita Saoji. Sedangkan Kenpachi masih belum sadar bahwa itu adalah Dewa Izanagi. Bahkan dia mengatakan, oi, apa yang kau lakukan Pak Tua? Lalu tiba-tiba saja, seketika Kenpachi pun langsung tersadar bahwa dia adalah dewa, yang mana di sini Izanagi sepertinya akan membuat Okita Saoji berpisah dengan sang Onigo. Kemudian di sini Izanagi berkata, di depanku terbentang air yang bergejolak. Saat aku melihat tanahku, aku melihat surga dan bumi. Setelah itu, tiba-tiba keluarlah cahaya dari tubuh Okita Saoji dan aura terbakar yang biasa Okita Saoji gunakan pada saat dia bertarung. Bahkan di sini para penonton pun mengatakan, hoi, apa itu? Apa yang dia lakukan padanya? Amaterasu pun mengatakan, Izanagi sama. Kemudian Izanagi berkata, muncullah Onogoro, yaitu teknik kekuatan yang menghisap dan mengeluarkan Onigo dari tubuh Okita Saoji. Dan kita bisa lihat bahwa aura yang mengerikan dari Onigo mulai keluar sedikit-sedikit dari Okita Saoji, dan bahkan Okita Saoji pun mulai bisa bernapas lagi. Melihat hal tersebut, semua orang pun mengatakan, Saoji, dia bisa bernapas lagi. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa pedang milik Okita Saoji langsung berubah menjadi Skullmold, yaitu Valkyrie Okita Saoji, dan berhasil diselamatkan oleh Izanagi. Bahkan di sini Brunhild dan juga Gear mengatakan, kakak Skullmold juga bisa bernapas lagi dan selamat. Kemudian Izanagi mengatakan, setidaknya untuk saat ini kalian tidak perlu khawatir lagi tentang hidupnya. Sekarang tolong biarkan dia dirawat di ruang perawatan. Setelah mendengar hal tersebut, para penonton dewa pun kaget kenapa Izanagi bisa menghidupkan dia lagi. Dan bahkan
Why? Kemudian para dewa berkata, apa kau serius? Dia menghidupkannya kembali dari keadaan itu. Kemudian orang-orang pun berterima kasih kepada Okita Shoji, dan bahkan di sini semua teman-teman Okita Shoji pun langsung bersyukur bahwa Okita Shoji bisa hidup lagi. Hokita-chan, syukurlah. Namun Kando Isami mengatakan, tunggu sebentar, kenapa Anda menyelamatkan Shoji? Sambil pergi, Izanagi mengatakan, Susanoo telah mempertaruhkan nyawa sucinya dalam pertarungan ini, dan dia mampu mencapai puncak sebagai pendekar pedang. Dia dibimbing oleh sosok Okita Shoji yang tak tergoyahkan, manusia yang paling dia kagumi. Maka aku sampaikan rasa terima kasihku atas nama Susanoo no Mikoto. Lalu kemudian Izanagi pun membungkukkan badannya dan menghormati Okita Shoji beserta teman-teman dari kepolisian Shinsengumi. Pada saat Izanagi membungkukkan tubuhnya, membuat semua dewa terkaget dengan keadaan tersebut, bahwa Izanagi tidak sombong, tidak angkuh, malah dia tetap menghormati apa yang telah dilakukan oleh umat manusia yang luar biasa itu. Para dewa pun mengatakan, Izanagi sama menundukkan kepalanya kepada manusia, apa-apaan ini? Izanagi pun mengatakan lagi, bagaimana dewa yang terus belajar dari manusia sampai akhir, mungkin pertarungan ini memang tujuan dia sebenarnya. Ya, begitulah. Kemudian di sini nampak seluruh umat manusia sangat hormat kepada Izanagi, bahkan Amaterasu dan juga Tsukuyomi sangat terharu akibat kekuatan milik Izanagi. Izanagi pun sambil pamit mengatakan, kalau begitu selamat tinggal ya. Tidak lama kemudian pada saat Izanagi pergi meninggalkan arena pertarungan, Okita Shoji pun mulai sadarkan diri dan bahkan dia mengatakan, Kando-san, teman-teman semua. Kemudian teman-teman pun mengatakan, Okita Shoji, syukurlah dia membuka matanya. Kemudian Okita Shoji mengatakan, Kando-san, bagaimana bisa? Pertarunganku kan? Kemudian Kando-san menjelaskan, ya, itu adalah pertarungan seorang samurai sejati. Okita Shoji pun langsung menangis dan mengatakan, begitu ya, senang sekali mendengarnya. Tapi Kando-san, Onigo-san, aku tidak bisa dengar suara Onigo-san lagi. Onigo-san, dia meninggalkanku sendirian dan menghilang. Padahal kami sudah berjanji kalau kita akan mati bersama-sama. Kurasa aku tidak bisa bertarung lagi. Maafkan aku, Kando-san, maafkan aku. Kando pun mengatakan, begitu ya, jadi akhirnya dia berhasil melepaskan semua ilmu pedangmu pada Okita Shoji dalam pertarungan ini ya. Ya, bagus sekali. Kau sudah melakukannya dengan baik, Shoji. Kau sudah tidak perlu bertarung lagi. Kemudian Okita Shoji pun yang mendengar itu mengatakan, iya Kando-san, iya. Setelah itu kita diperlihatkan panel di PIV Dewa Yunani. Di sini nampak Dewa Ares yang sangat marah atas kemenangan Okita Shoji. Dia mengatakan, kenapa aku tidak terima? Ini tidak masuk akal. Padahal serangan terakhir Susanoo mengenai sasarannya. Dampak serangan itu seharusnya bisa membunuhnya. Tapi kenapa Okita masih hidup? Jelaskan pada aku, Hermes. Kemudian saat itu juga Hermes disuruh menjelaskan dengan paksa oleh Ares. Hermes pun menjelaskan, tenang Kak Ares. Saat itu Shoji Okita memundurkan tubuhnya sedikit. Tapi saat dia akan terkena serangan Musouken milik Susanoo no Mikoto, mungkin berkat gerakan kecil itu, dia berhasil menghindari serangan pedang yang mematikan itu. Dan kita diperlihatkan gambaran pada saat itu, Okita Shoji ternyata bisa menghindari dan menyelamatkan jantungnya dari serangan milik Susanoo no Mikoto. Ares pun yang mendengar itu sangat tidak puas dan mengatakan, dia menghindarinya, apa-apaan itu? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu pada pedang yang tak terlihat? Kemudian Hermes pun menjelaskan lagi, tidak, dia bisa melihat jalur pedang itu hanya sekali. Aku percaya bahwa bagi seorang pendekar pedang yang telah menghadapi banyak pengalaman mendekati kematian, itu saja sudah cukup untuk melihatnya. Jadi begitu cara dia menghindari kematiannya. Kemudian Zeus pun berkomentar, dan yang mengejutkan dari teknik itu adalah meskipun ada perbedaan antara tebasan dan tusukan, tidak diragukan lagi. Teknik terakhir yang dilepaskan Okita sama seperti Amano Magaeshi milik Susanoo no Mikoto. Pada saat mendengar penjelasan dari Zeus, Ares pun makin panik dan mengatakan, apa? Jadi, maksudnya dia bisa menggunakan teknik dewa begitu, ayah? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan hal seperti itu? Ini sama sekali tidak masuk akal, ayah. Kemudian Hermes menjelaskan, bukan hanya Okita Shoji sebagai seorang individu, itu karena ilmu pedang itu sendiri yang diciptakan oleh manusia yang membuat teknik itu menjadi mungkin. Zeus pun mengomentari, ya sekali lagi aku diingatkan bahwa tumbuh di tengah kematian yang pasti dan berkembang dalam keputusasaan, itulah arti sebenarnya dari kemanusiaan.
di mana kita bisa melihat bahwa nampaknya Dewa Zeus pun mulai bersimpati dan mulai terbuka pikirannya bahwa umat manusia terus berjuang untuk bisa mengimbangi para dewa walaupun mereka sendiri dihadapkan oleh kematian. Tetapi dengan perjuangan tersebut bisa dibuktikan pada saat bertarung dengan para dewa. Setelah itu kita pun diperlihatkan kembali yaitu bangku VIP penonton Brunhild dan juga Gear. Nampak di sini Gear sangat senang atas kemenangan milik Okita Shoji. Bahkan dia mengatakan, kita berhasil Kak Hild, kemenangan lagi, 2 kemenangan lagi dan kita selamatkan umat manusia. Namun pada saat menoleh, Gear terkaget karena Brunhild sudah tidak ada di sana. Dia berkata, Kak Hild, apa-apaan ini? Ya ampun, dia menghilang lagi. Sekarang kita memiliki 5 kali kemenangan dan 5 kali kalah. Skor imbang yang sempurna. Kita akhiri pencapaian final Ragnarok, situasi yang benar-benar tidak bisa diprediksi. Kemudian setelah itu, Gear pun sambil menggerutu mencoba untuk menyusul kakak Brunhild dan mencarinya. Dia mengatakan, dasar kakak, dia selalu saja meninggalkanku seperti ini. Tidak adil. Aku tahu kalau aku tidak terlalu banyak membantunya, tapi aku masih salah satu dari Valkyrie. Tahu apa dia tidak bisa mengandalkanku sedikit saja ya? Namun tiba-tiba saja Brunhild langsung muncul dan mengatakan, tentu saja, aku sangat mengandalkanmu, Gear. Mendengar hal tersebut, Gear kaget dan mengatakan, wah, Kak Hild, hehe, jadi kakak mendengarkanku ya? Tapi kenapa kakak ada di sini? Kemudian Brunhild menjelaskan, aku ingin kau bertemu dengan seseorang pria yang sangat penting bagiku. Seorang pria yang penting bagimu, Kak Hild. Siapa dia? Namun pada saat melihat Brunhild tidak ada kakinya dan Gear pun mencoba untuk menyentuhnya. Dan benar saja, itu bukanlah Brunhild, melainkan hologram yang diciptakan oleh seseorang. Dia pun mengatakan, gambar hologram, apa-apaan ini? Kemudian dari situ tiba-tiba saja ada seseorang yang tertawa lalu menyemprotkan semprotan bius kepada Gear dan dia mengatakan, kau sangat mudah ditipu ya Gear? Yang ternyata dia adalah Nostradamus, perwakilan umat manusia yang akan bertarung di Ragnarok melawan para dewa. Nostradamus pun mengatakan, kau seharusnya tidak membiarkan dirimu tertipu tipuan seperti itu, Gear. Gear yang manis. Kemudian Gear pun sambil pingsan mengatakan, tidak, Nostradamus, kakak. Dan pingsanlah Gear diculik oleh Nostradamus. Setelah itu, kita pun diperlihatkan panel di mana Brunhild sedang mempersiapkan petarung selanjutnya. Dan para petarung yang tersisa pun kita diperlihatkan profil-profilnya. Di sana ada Nostradamus, Sakata Kintoki, Shimo Haiha, dan satu lagi yaitu Grigori Rasputin yang desainnya masih dirahasiakan. Dan juga 3 dewa antara Loki, Odin, dan juga Anubis. Kemudian di sini setelah melihat daftar petarung tersisa, Brunhild pun mengatakan, petarung manusia yang tersisa adalah Sakata Kintoki, Shimo Haiha, Rasputin, dan juga Nostradamus ya. Lalu petarung di sisi dewa adalah Anubis, Loki, dan Odin. Akhirnya kita berhasil sejauh ini, tinggal sedikit kemenangan lagi dan kita bisa mengalahkan mereka semua. Aku akan menyudutkanmu, Odin. Kau tak akan bisa lagi menjadi penonton belaka. Kita akan turun sebagai petarung. Itu pasti, itu pasti. Dari kata-kata ini, Sensei akan menduga bahwa Brunhild lah yang akan melawan Dewa Odin. Entah itu dengan Valkyrie siapa. Yang jelas, sepertinya Brunhild di sini memiliki dendam kepada Odin dan bahkan ingin membuat Odin langsung muncul di depan layar, bukan menjadi orang di balik layar yang mengatur ini semua. Karena Brunhild sudah muak dengan semuanya. Kemudian setelah itu, Brunhild pun mengatakan, waktunya hampir tiba. Sedikit lagi aku akan menemuimu lagi, Siegfried. Yang ternyata di sini Brunhild tetap dengan tujuannya. Di samping itu, Brunhild ingin menyelamatkan Siegfried dan bahkan ingin membuat Siegfried bertarung dengan Dewa Odin. Setelah itu, kita pun diperlihatkan kembali di Helheim, jurang Tartarus yang dijaga ketat oleh para penjaga di sana. Dan ada nampak seseorang yang mulai mendatangi dan masuk ke gerbang Tartarus itu membawa peralatan Gotrok. Kemudian dia pun sambil bernyanyi mengatakan, kemudian di sini dia pun menggunakan liontin untuk membuka gerbang dan bahkan menuju salah satu dimensi yaitu penjara seseorang. Bahkan di sini dia pun tidak ketahuan oleh siapapun dan masuk begitu saja sampai-sampai para penjaga pun menghormati dia. Para penjaga mengatakan, ya ampun, kau sudah bekerja keras ya, tolong hati-hati. Kemudian Nostradamus pun mengatakan, terima kasih banyak. Dan sepanjang perjalanan di lorong, kita bisa melihat bahwa di ruangan penjara tersebut nampak ada beberapa tanda atau poster, yaitu orang-orang yang di-banner dari Valhalla Helheim dan diawasi tidak boleh masuk ke ruangan tersebut. Di situ kita diperlihatkan ada Buddha, ada Sakata Kintoki, dan juga ada Beelzebub.
Bahkan di situ ada tulisannya, hati-hati dengan wajah-wajah ini. Kemudian Gotrok itu pun adalah Gotrok obat-obatan yang dibawa oleh Nostradamus yang menyamar dan bisa memasuki Helheim. Tapi bukan itu saja, kalau misalkan minasan semua melihat lebih jelas di sana, di seberang poster milik Beelzebub, Sakata Kintoki dan juga Buddha, ada lagi 4 poster lainnya yang kemungkinan itu adalah poster-poster yang di-banned dari tempat tersebut. Oke, lanjut. Setelah itu kita bisa melihat bahwa Nostradamus mulai memasuki dan menggunakan akses pintu yang dimilikinya. Dia pun mengatakan, "Phew, gadis baik. Maaf ya, aku agak terlambat. Keamanan di sini ketat sekali. Sangat merepotkan setiap kali aku kemari tahu. Terutama sekarang sepertinya ada seseorang yang mengendus-endus di neraka ini. Akan sangat merepotkan kalau mereka menangkapku dengan orang-orang itu. Baiklah, aku di sini untuk mengobatimu." Kemudian nampak ada seseorang yang dipenjara yang ternyata itu adalah Siegfried bertemu dengan Nostradamus, yang nampaknya Siegfried dan Nostradamus merupakan sahabat baik layaknya Sakata Kintoki dan juga Buddha. Karena seperti yang kita tahu bahwa Nostradamus juga pernah dipenjara di Tartarus akibat dia sendiri pernah hampir menghancurkan gerbang Bifrost penghubung antara neraka, dunia manusia dan juga surga. Oke, lanjut. Kemudian di sini Siegfried pun mengatakan, "Pasti sulit ya. Jadi apakah kau membawanya kemari dengan selamat?" Nostradamus pun mengatakan, "Tentu saja. Lihat, dia ada di sini. Si kecil Gear." Kemudian si kecil Gear pun nampaknya di sini diikat oleh Nostradamus dan bahkan diculik. Dan yang seperti kita tahu bahwa sepertinya Nostradamus melakukan penculikan kepada Gear itu disuruh oleh Siegfried. Dan nampaknya di sini Siegfried akan meminta tolong kepada Gear untuk memastikan kakaknya, atau ada kemungkinan juga Siegfried akan menceritakan segalanya yang terjadi di sini dan mengingatkannya kepada Brunhild. Setelah itu pada saat dibuka ikatannya, Nostradamus pun mengatakan, maafkan aku. Ya, sekarang kau bebas." Kemudian Nostradamus pun tidak kalah terkena hajaran oleh Gear dan mengatakan, "Dasar brengsek penculik cabul, aku tak akan memaafkanmu tahu." Kemudian Nostradamus mengatakan, "Sakit sekali, tenang dulu." Kemudian Gear pun mengatakan, tempat apa ini?" Nostradamus menjelaskan, "Sudah kubilang, aku ingin kau bertemu dengan seseorang yang penting. Izinkan aku memperkenalkanmu pada seorang temanku. Dia juga adalah kekasih dari Brunhild, sang pahlawan pembunuh naga, yaitu Siegfried." Kemudian Siegfried pun yang dipenjara salib di gerbang Tartarus mulai menyapa Gear dan mengatakan, "Halo, senang bertemu denganmu, Gear." Gear pun yang melihat Siegfried masih hidup di penjara Tartarus langsung terkaget dan mengatakan, Tuan Siegfried." Dan panel pun selesai. Yang ternyata minasan semua, mulai nih benang merahnya mulai muncul nih minasan. Siegfried berteman dengan Nostradamus dan nyuruh Nostradamus untuk menculik Gear. Kemudian di situ juga Nostradamus ternyata menjadi mata-mata sekaligus informan untuk Siegfried pada saat di atas sana. Dan Nostradamus lah yang memiliki akses untuk menuju surga, dunia manusia dan juga neraka, tepatnya di Tartarus. Nah, itulah minasan terkait pembahasan Full Raw Manggarik Konflik Darok chapter ke-96. Jadi gimana nih menurut minasan semua terkait pembahasan kali ini? Apakah semakin seru atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawacan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!